Record dulu. Ayo Pak, bisa dimulai. Dari halaman awalnya Pak Arif. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada malam hari ini kita akan melakukan penjabaran materi tentang kerangka kurikulum profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Afrizal SPD. Bapak Ibu, kerangka atau profil pelajar Pancasila ini adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, yang diraih, dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Adapun profil Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya kita jelaskan mengenai rincian masing-masing profil pelajar Pancasila tersebut. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya adalah pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Yang kedua, profil elemen kebinekaan global. Maksudnya pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berrefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Kemudian yang ketiga, elemennya mandiri, yaitu pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Kemudian yang keempat, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya
kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Nah, kemudian yang keenam Bapak Ibu, kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Selanjutnya, ringkasan dari dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Sebenarnya sudah kita pelajari di sebelumnya Bapak Ibu. Nah, dari 6 dimensi elemen Pancasila ini dapat kita lihat yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah elemennya akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, berkebinekaan global, elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengawalan kebinekaan, berkeadilan sosial, gotong royong, kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Kemudian mandiri, elemennya adalah pemahaman diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Bernalar kritis, elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Kemudian yang kreatif, elemennya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, adapun kegunaan dari profil pelajar Pancasila, yang pertama, tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Kemudian Ki Hajar Dewantara telah mengkontribusi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Ini di bawahnya kurang jelas ya Pak Arif. Kemudian kegunaan profil, lanjut Pak. Kegunaan profil Pancasila. Profil Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Nah, penerapan profil Pancasila di sekolah, nah, ini ada skemanya, lanjut aja Pak Arif. Nah, itulah Bapak Ibu penjelasan singkat tentang profil Pancasila. Nah, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, kami persilahkan, kami kembalikan kepada moderator. Lanjut, siapa yang menjelaskan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu penjelasan selanjutnya. Yang tampil kedua, Pak. Iya, Bu. Iya. Baiklah, Pak. Saya aja, Pak. Videonya dibuka, Bu. Ya. Ya, Pak. Minta tolong Pak Arif. Arifnya diam. Udah terlihat belum Bu? Belum lagi Pak. Maaf Bu, udah Ya, terlihat PowerPoint-nya? Belum lagi Pak, masih yang pertama punya Bapak Afrizal Pak.
Ya Bu, silahkan Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Masih semangat pada malam ini kita mengadakan meeting. Ya, baiklah. Saya Edriati akan mempresentasikan tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini, yaitunya apa yang dimaksud dengan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan. Yaitunya kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Selanjutnya yaitunya komponen kurikulum operasional sekolah. Komponen kurikulum operasional sekolah itu terdiri dari yang pertama karakteristik satuan pendidikan, yang kedua visi, misi, dan tujuan, yang ketiga pengorganisasian pembelajaran, yang keempat rencana pembelajaran, yang kelima pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional, yang keenam lampiran. Selanjutnya yaitunya proses penyusunan kurikulum. Adapun proses penyusunan kurikulum itu yang pertama adalah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen capaian pembelajaran. Adapun pengembangan penyusunan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan, yang pertama menganalisis konteks, yaitunya karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua merumuskan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat menyusun rencana pembelajaran. Yang kelima merancang pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Selanjutnya yaitunya prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Yaitunya yang pertama berpusat pada peserta didik. Yang kedua kontekstual. Yang ketiga esensial. Yang keempat akuntabel. Yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, berpusat pada peserta didik, yaitunya pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, kontekstual, yaitunya menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Selanjutnya Pak. Ya, selanjutnya yaitunya esensial. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasa lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu membuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain dalam dokumen kurikulum operasional. Selanjutnya akuntabel, yaitunya dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Dan selanjutnya terakhir yaitunya melibatkan berbagai
pemangku kepentingan. Maksudnya di sini pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kementerian atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Ya, terima kasih. Itulah Bapak Ibu presentasi saya tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bapak Ibu. Siapa lagi yang mau tampil, Bu? Baiklah, saya akan membawakan materi asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik. Terlebih dahulu, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asesmen diagnostik. Asesmen pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Sehingga kegiatan asesmen dilakukan pengajar sepanjang rentang waktu berlangsungnya proses pembelajaran. Asesmen itu ada 3 macam. Yang pertama, asesmen diagnostik, yaitu pengukuran yang memetakan semua kemampuan siswa di kelas secara cepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa yang belum paham, siapa yang tidak paham, dan siapa yang kurang paham. Dengan demikian, pendidik atau bapak dan ibu guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa. Asesmen diagnostik ini juga akan membentuk program pembelajaran. Asesmen diagnostik terbagi 2, yaitu asesmen diagnostik kognitif, pengambilan datanya untuk mengetahui kemampuan dan kesulitan siswa secara kognitif. Jadi gunanya untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan peserta didik. Kedua yaitu asesmen diagnostik kognitif, yaitu lebih menekankan kepada kesejahteraan psikologi dan emosional siswa. Jadi digunakan untuk menilai aktivitas peserta didik selama belajar di rumah dan tetap memperhatikan kondisi keluarganya. Yang kedua, yang pertama tadi asesmen diagnostik, yang kedua yaitu asesmen formatif, yaitu asesmen yang terjadi ketika proses pembelajaran dalam fase pembelajaran yang disebut juga dengan assessment of learning dan assessment as learning. Asesmen formatif menjadi bagian pembelajaran mengembangkan metakognitif dan refleksi peserta didik. Asesmen sumatif yaitu asesmen yang terjadi di akhir fase pembelajaran yang disebut juga dengan assessment of learning dan assessment for learning. Asesmen sumatif untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Prinsip asesmen. 1. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil,
valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan pembelajaran siswa, serta keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Lalu, apa gunanya asesmen? Pentingnya asesmen, yang pertama untuk mengetahui capaian pembelajaran selama proses belajar mengajar berlangsung. Yang kedua, memberikan umpan balik bagi peserta didik dan guru. Yang ketiga, memantau kemajuan dan mendiagnostik kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang keempat, umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Terakhir, asesmen sangat perlu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian saja materi asesmen yang dapat saya sajikan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Alfitriani atau Bapak Putra. Oke, mungkin kali saya lupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa yang akan saya sampaikan itu adalah pendidikan yang memerdekakan. Mungkin sama-sama sudah kita tahu bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah memberikan kebebasan kepada anak. Ya, Pak, sebentar. Ya, Bu. Bisa lanjut, Bu? Oke, saya ulangi lagi. Pendidikan yang memerdekakan ini adalah pemikiran dari Bapak pendidikan kita, yang mana Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau adalah seorang tokoh pendidikan yang mencetus pendidikan yang pertama pada Indonesia, itu terjadi pada masa kolonial. Nah, berkat pemikiran-pemikiran beliau, maka lahirnya pendidikan-pendidikan yang mengacu kepada perkembangan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia seiring berkembangnya waktu. Nah, terus adapun dari Ki Hajar Dewantara ini yang terkenal ada tiga asas yang terkenal oleh yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang mana itu adalah tiga asas pendidikan. Yang pertama yaitu yang sama-sama pernah kita dengar, ing ngarso sung tulodo, terus ing madia mangun karso, dan yang terakhir yang sangat familiar itu adalah tutwuri handayani. Nah, mungkin sedikit menjelaskan ing ngarso sung tulodo, yang dimaksud itu adalah di depan seorang guru harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik kepada siswa-siswinya. Terus yang dimaksud dengan ing madia mangun karso, yaitu di tengah atau bersama-sama dengan siswa, seorang guru diharapkan dapat aktif bekerja sama dengan siswa dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dan yang terakhir tutwuri handayani, yaitu di belakang. Seorang guru harus mampu mengarahkan dan memotivasikan peserta didik agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, itu adalah asas yang paling terkenal
di dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Nah, yang sangat familiar itu adalah Tutwuri Handayani. Nah, terus mungkin minta bantu sama Pak Arif, ada video yang dikirimkan ke grup WA, bisa dibuka tuh, Pak? Ada Pak, baik sebentar. Oke, Bapak Ibu. Mungkin sudah pernah kita mungkin udah juga pernah kita lihat video yang ini. Nah, ini adalah di mana pendidikan pada zaman kolonial, perkembangan pendidikan Indonesia yang pada zaman kolonial ke zaman yang sekarang ini. Nah, mungkin ini refleksi kita bahwa pendidikan pada masa itu tujuan utamanya adalah untuk kepentingan membantu usaha dari pemimpin-pemimpin kita dahulu, yang mana membantu mereka dalam usaha dagangan mereka. Nah, yang diajar pun pada masa itu cukup terbatas, yang mana hanya membaca, menulis, menghitung. Nah, itu tidak semua orang yang bisa mendapatkan pendidikan. Hanya orang yang akan menjadi pembantu yang diberikan pendidikan itu. Nah, itu pun untuk kepentingan mereka. Nah, dengan lahirnya pemikiran oleh Ki Haji Dewantara, adanya berdirinya Dharma Yogyakarta, di situ awalnya muncul mulai berkembangannya pendidikan sampai pada saat hari ini, yang mana pendidikan pada saat hari ini tidak menunjuk atau tidak tertuju kepada satu kelompok saja, tapi semua aspek masyarakat bisa merasakannya. Oke, bisa sedikit dipercepat Pak Arif? Ya, itu penjelasan dari saya Bapak Ibu, pemikiran dari Bapak Pendidikan yang mana sampai saat ini masih dikenang hari-harinya kita memperingati pada 2 Mei ya, tidak salah. Ya, mungkin itu Pak, dikembalikan. Ya, silakan Ibu Alfitriani lagi.
Ibu Fitiani keluar ya Pak? Jaringan mungkin Mbak Putra. Oh iya. Maaf Bapak Ibu, jaringannya tadi hilang. Enggak apa-apa Bu, lanjut aja Bu. Lanjut Pak. Oke Pak. Lanjut aja Bu Ya, Alfiani. saya nggak pakai PowerPoint ya Bu, langsung aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita materi tentang POD atau pembelajaran orang dewasa. Sebelumnya, saya akan menerangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan POD tersebut. Materi pembelajaran orang dewasa atau POD yaitu proses belajar yang sistematis dan berkelanjutan pada orang dewasa dengan tujuan untuk mencapai perubahan pada pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Pada materi orang dewasa ini, ada prinsip-prinsip pembelajaran yang dilakukan, di antaranya adalah keterlibatan, ada pengalaman, ada relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, dan yang terakhir adalah berpusat pada masalah. Yang pertama, prinsip pembelajaran orang dewasa itu adalah keterlibatan. Apa itu keterlibatan? Yaitu orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada pembelajaran. Dan yang kedua adalah pengalaman. Apa itu pengalaman? Pengalaman itu termasuk atau kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka.
Dan yang selanjutnya adalah prinsip pembelajaran orang dewasa, yaitu berpusat pada masalah, di mana pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah dan berorientasi pada kontennya. Selanjutnya, pada materi POD ini atau pembelajaran orang dewasa ini, ada kriteria atau karakteristik belajarnya. Yang pertama adalah konsep diri, yang kedua pengalaman, yang ketiga adalah kesiapan belajar, yang keempat adalah orientasi belajar, dan yang kelima adalah motivasi belajar. Selanjutnya, saya akan menerangkan beberapa karakteristik tersebut. Yang pertama adalah konsep diri. Apa itu konsep diri? Orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Karena itu, ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, maka konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain menjadi individu yang mandiri, sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Yang kedua, karakteristik belajar orang dewasa yaitu pengalaman. Apa itu pengalaman? Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Melalui pengalaman-pengalamannya tersebut, orang dewasa memperoleh identitas dirinya. Karena itu, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Dan yang ketiga, karakteristiknya adalah kesiapan belajar. Apa itu kesiapan belajar? Pada saat manusia dewasa, kesiapan untuk belajar semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Yang keempat adalah orientasi belajar. Sebagai individu dewasa yang matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu, orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulainya berpusat pada mata pelajaran atau subjektif menjadi berpusat pada masalah atau problem interdisiplin namanya ya. Yang terakhir adalah karakteristik pembelajaran orang dewasa yaitu motivasi belajarnya. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam dirinya sendiri atau dikatakan dengan motivasi internal. Keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh ketika melakukan proses pembelajaran. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada salah, kalau ada yang mau menanggapi juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Inilah penampilan ke tugas kelompok kita pada malam hari ini tentang belajar menjadi fasilitator dan juga menjadi peserta dalam sebuah diskusi atau pembelajaran. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat 10 hari ini besok terakhir bermanfaat untuk kita dan menjadi pedoman lah dalam mensukseskan mendidik anak bangsa ke depannya hendaknya. Jadi selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif yang sudah membantu kami kelompok 3
dalam merekam kegiatan kami ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Arif lakukan ini dinilai ibadah dan dibalas dengan pahala oleh Allah hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak bagi kami kelompok 3 Pak Arif.